Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita terus dan terus memperlengkapi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang terus mengajarkan kita supaya kehidupan kita akan lebih baik lagi di dalam kehidupan kita mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-32. Amsal 15 ayat 32 dikatakan, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan kali ini Amsal pasal 15 ayat ke-32. Kembali kita belajar, kembali kita akan melihat firman Tuhan, dan kita melihat bagaimana bahwa orang yang tidak mau mendengarkan teguran, mendengarkan didikan, mereka adalah orang yang membuang dirinya sendiri, tetapi orang yang mendengarkan teguran membawa dirinya kepada hal yang membuat dirinya menjadi lebih baik, memiliki akal budi. Ya, puji Tuhan, dari renungan ini saya memberikan tema renungan teguran menyelamatkan hidup. Ya, oke, ada dua ilustrasi dari ayat ini, dari renungan ini, untuk kita melihat bagaimana siapa yang mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Yang pertama adalah Raja Uzia, tokoh Alkitab yang dituliskan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Kita bisa melihat kisahnya bagaimana bahwa Raja Uzia ini telah menjadi tinggi hati dan tidak setia kepada Tuhan. Nah, satu kali ia masuk ke bait Allah, di dalam firman Tuhan dicatat di sana bahwa satu kali Raja Uzia masuk ke dalam bait Allah lalu membakar ukupan di atas mezbah. Ya, hal tersebut harusnya hanya dilakukan oleh imam. Namun oleh karena perbuatan itu Raja Uzia mendapat teguran keras ya dari Imam Azaria, dicatat di dalam 2 Tawarik 26 di sana ya. Oleh karena perbuatan Raja Uzia ya yang sembarangan ya, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau, bahwa hanya imam saja yang memberikan mezbah, memberikan bakaran ukupan kepada Tuhan ya. Di sana Uzia mendapat teguran keras dari Imam Azaria. Di ayat yang ke-18 2 Tawarik 26 dikatakan apa yang terjadi selanjutnya ya. Teguran itu tidak diindahkan Uzia, malah menjadi marah dan diluapkannya amarah itu kepada para imam ya. Setelah ditegur oleh Imam Azaria, Raja Uzia tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Imam Azaria, dan yang selanjutnya yang terjadi adalah Uzia malah menjadi marah dan meluapkan amarahnya itu kepada para imam ya. Ia marah karena ia ditegur oleh Imam Azaria ya. Lalu yang terjadi, Allah lantas menimpakan tulah kepada Uzia berupa sakit kusta sampai pada hari kematiannya. Dan contoh yang kedua, Raja Daud di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. Ini dikisahkan bahwa bagaimana Allah mengutus Nabi Nathan kepada Daud sebagai respon atas perbuatan kekejian Daud mengambil Batsheba, istri dari Uria ya. Nathan lalu menceritakan sebuah perumpamaan kepada Daud. Perumpamaannya begini, dikatakan bahwa tentang seorang kaya yang mengambil kepunyaan seorang miskin ya. Seorang kaya yang mengambil kepunyaan seorang miskin. Lalu ketika Daud mendengarkan perumpamaan itu, Daud menjadi marah ya. Daud marah oleh karena perumpamaan itu. Ia mendengar perumpamaan itu, dan Daud berkata, seharusnya orang kaya yang berbuat hal yang seperti itu, membuat hal yang semena-mena itu harus dihukum mati ya. Kita melihat kisahnya di sana. Ini yang dikatakan oleh Daud, seharusnya orang kaya yang berbuat semena-mena itu harus dihukum mati.
Tetapi Daud tidak sadar, ya. Daud tidak menyadari bahwa apa yang diceritakan oleh Nabi Nathan, perumpamaan yang diceritakan oleh Nabi Nathan, sebenarnya itu menggambarkan Daud sendiri, ya. Itu menggambarkan Daud sendiri. Daud tidak sadar bahwa perumpamaan itu menggambarkan dirinya sendiri, ya. Lalu Nathan berkata kepada Daud dengan keras, ya, setelah menceritakan perumpamaan itu. Dan Daud marah oleh karena perumpamaan itu. Lalu Nabi Nathan berkata dengan keras kepada Raja Daud, "Engkaulah orang itu, ya. Engkaulah orang itu. Ya, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya?" Kita bisa melihat ini di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-7 dan ke-9. Ya, Nathan berkata kepada Daud dengan keras, "Engkaulah orang itu." Dan di ayat yang ke-9, "Engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya." Ya. Dari kisah ini kita bisa belajar, ya, kita bisa melihat bahwa ada perbedaan respon hati antara Raja Uzia dan Raja Daud, ya. Ini mengingatkan kita bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana respon hati kita saat kita menerima teguran, saat kita menerima didikan, ya. Jadi respon hati yang membuat bagaimana yang seharusnya, ya. Jadi respon hati yang bagaimana yang harusnya kita miliki di dalam kehidupan kita, ya. Dan saat ini kita melihat bahwa bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang mau menerima teguran, ya. Karena apa? Teguran itu yang dapat menyelamatkan hidup, ya. Yaitu dengan cara kita harus memiliki kerendahan hati, ya. Orang yang tidak memiliki kerendahan hati, maka pastinya dia tidak mau mendengarkan teguran yang disampaikan kepadanya. Sama seperti apa yang Raja Uzia lakukan, ya. Ketika dia ditegur oleh karena perbuatannya yang jahat, ia tidak mengindahkannya. Dan pada akhirnya Tuhan murka kepada dia, kepada Raja Uzia, dan Raja Uzia mengalami sakit kusta sampai pada hari kematiannya, ya. Ya. Lalu kita melihat Daud, Raja Daud ketika ditegur dengan rendah hati, ketika Raja Daud ditegur dengan rendah hati, ia menerima teguran itu, ia menerima didikan, dan dia menyadari, dia sadar dengan apa yang telah dia lakukan, dengan kesalahan yang telah Daud lakukan, ya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-13, 2 Samuel pasal yang ke-12, dikatakan, "Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, 'Aku sudah berdosa kepada Tuhan.' Dan Nathan berkata kepada Daud, 'Tuhan telah menjauhkan dosa itu, engkau tidak akan mati.'" Ya. Berbeda dengan Uzia, karena ia mengabaikan teguran itu, akhirnya ia harus diasingkan. Raja Uzia harus diasingkan oleh karena ia menderita sakit kusta. Bahkan menyedihkannya, ia mengalami hal itu sampai pada hari kematiannya. Ia menerima murka Tuhan sampai pada hari kematiannya, ya. Namun sungguh indahnya orang yang mau menyadari akan kesalahannya atau mau menerima didikan, menerima teguran, sama seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia menerima didikan, dia menerima teguran, dia menyadari kesalahannya, dan ia meminta ampun kepada Tuhan, ya. Ia menyadari akan kesalahannya, ia telah berbuat dosa kepada Tuhan, ya. Dan Daud tidak mengalami murka Tuhan, ya. Daud tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh Raja Uzia. Daud diampuni oleh Tuhan. Tapi konsekuensi dari dosa itu adalah bagaimana keturunan atau anak yang dilahirkan dari Daud dan Batsheba oleh karena perzinahan itu harus mati, ya. Harus mati meskipun Daud sudah berdoa, berpuasa dan lain sebagainya yang Daud lakukan, tetap konsekuensinya anak itu harus mati. Nah, jadi bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita menerima teguran saat kita ditegur oleh orang, atau sebaliknya malah kita tidak mau menerima teguran orang, ya, atau kita tidak mau mendengarkan teguran yang datang di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi teguran akan firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita ketika mungkin ada hamba Tuhan atau pendeta atau
siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, ya, biarlah kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin merasa firman Tuhan itu terkena kepada kita, menegur diri kita. Jangan sampai kita seperti Raja Uzia, ya, tidak mau mendengarkan teguran. Tapi biarlah kita seperti Daud, menyadari kesalahan kita, dan kita mau mengakui apa yang menjadi kesalahan kita dan menerima teguran itu di dalam kehidupan kita, ya. Sungguh menyedihkannya bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan teguran, yang mengabaikan didikan, terutama mengabaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah didikan yang sungguh berharga, sungguh berarti dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita tetap hidup benar, hidup terus melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat Paulus, bagaimana dia hidupnya dulu yang melawan Tuhan, menentang akan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun ketika Paulus mengenal akan Tuhan, Paulus bertobat. Paulus mengatakan bahwa hidupnya yang dulunya dia menganggap adalah keuntungan, tetapi setelah dia mengenal Tuhan, dia menganggap semuanya itu rugi. Dia menganggap semuanya itu adalah sampah, ya. Jadi jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah diambil oleh Tuhan dari sampah itu, ya, dan jangan membuang diri kita lagi ke dalam sampah itu. Jangan kita tidak mau mendengarkan didikan daripada firman Tuhan dan teguran-teguran dari orang-orang di sekitar kita. Tapi biarlah ketika kita menerima teguran, kita ambil hal yang baik untuk kita koreksi diri kita, dan kita sadari apa yang telah kita lakukan, apa hal-hal kesalahan yang telah kita lakukan, kita sadari dan kita terima teguran-teguran yang datang di dalam kehidupan kita, karena itu baik untuk membuat hidup kita menjadi semakin baik lagi, membuat kualitas hidup kita jadi semakin baik lagi. Jadi kita yang telah diselamatkan, diambil oleh Tuhan, jangan membuang diri kita dan menjadi sampah yang tidak berguna. Artinya jangan kita menolak teguran dan membiarkan diri kita hidup dalam kesalahan, ya. Tapi biarlah kita memiliki kerendahan hati untuk menerima setiap firman Tuhan, setiap didikan, teguran yang datang dalam kehidupan kita, untuk membuat hidup kita memiliki akal budi dan tetap hidup dalam kebenaran akan firman Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, dan biarlah setiap ayat firman Tuhan juga kita harus hafalkan di dalam kehidupan kita, kita ingat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Puji syukur hanya bagimu, kami mendengarkan setiap firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu terus menolong kehidupan kami, menegur kehidupan kami, dan berikan kami kerendahan hati untuk kami dapat menerima setiap teguran yang datang di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi didikan dari firman-Mu, teguran dari firman-Mu yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih memberikan kepada kami seorang penolong supaya ia menyertai kehidupan kami selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ia menyertai kehidupan kami terus dan akan diam di dalam kami setiap hari sampai kami menerima akan janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami mendengarkan setiap firman-Mu. Taruh hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Teguran-teguran datang dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.